tanggapan Anda tersendiri mengetahui bahwa ya nikel reserve-nya luar biasa di Indonesia, bahkan kita memiliki reserve terbesar di dunia. Potensi apa yang kita miliki, Mas? Ya, baik. Jadi nikel ini sudah lama digunakan sebetulnya untuk produksi stainless steel. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir kita juga mendapatkan permintaan yang lebih banyak untuk produksi baterai electric vehicle seperti itu. Jadi Indonesia ini dari sisi sumber daya memiliki potensi untuk menjadi pemasok baterai bagi kendaraan listrik secara global, dan tentu untuk mencapai potensi tersebut kita memerlukan beberapa hal. Saya pikir kita sudah punya fondasi yang bagus ya dalam 10 tahun terakhir. Kita sudah ada beberapa kawasan industri pengolahan nikel terbesar di dunia. Dan ya sekarang tinggal bagaimana mungkin kita meneruskan kebijakan, meneruskan infrastruktur yang ada agar bisa memanfaatkan potensi Indonesia dalam rangka menjadi hub atau menjadi pusat untuk pengembangan baterai EV secara global. Bagaimana Anda melihat potensi Indonesia menjadi penguasa atau raja EV global sendiri jika peluangnya itu tadi adalah reserve-nya luar biasa besar, bahkan paling besar di dunia, bagaimana juga Anda melihat tantangannya? Ya, jadi memiliki sumber daya atau reserve itu salah satu hal yang menempatkan Indonesia dalam posisi unggul untuk menjadi raja atau menjadi pemasok utama baterai global. Tapi kita juga masih butuh hal lain, beberapa diantaranya misalkan kita perlu mineral lain, katakanlah lithium. Lithium itu Indonesia tidak memiliki banyak, sehingga kita juga harus berkolaborasi dengan negara lain yang menghasilkan lithium, karena baterai ini memerlukan lithium, nikel, dan lain-lain. Kita punya kobalt, jadi cukup saya pikir. Terus kedua juga kita memerlukan investasi, dan ini sudah berhasil dilakukan saya pikir dalam 10 atau 5 tahun terakhir. Pemerintah sudah melakukan kerja yang sangat baik dengan menarik investasi global, dan tentunya salah satunya juga perusahaan kami, karena kami juga berasal dari Australia dengan pemegang saham global, sehingga kita juga menjadi cerminan bagaimana sih minat dari pasar global untuk berinvestasi dalam hilirisasi nikel di Indonesia. Dan ketiga juga teknologi. Jadi teknologi pengolahan nikel ini juga terus berkembang. Di Indonesia juga kita melakukan riset dan pengembangan. Dan ya, tapi pada saat yang sama kita juga tetap memerlukan pasokan ataupun pengembangan teknologi-teknologi terbaru sehingga proses pengolahan nikel ini bisa menjadi lebih efisien. Ada tanggapan mengenai dari sisi ESG tentang pertambangan nikel di Indonesia, terutama dari pihak global, bahwa nikel dari Indonesia quote-unquote is a dirty nickel dengan bentuk-bentuk ESG yang somehow praktik-praktiknya belum sepenuhnya memenuhi standar dari internasional. Apa yang Anda bisa sampaikan kepada pemirsa CNBC Indonesia mengenai narasi yang disampaikan dari global ini? Apakah benar seperti itu, dan mungkin jalan apa yang harus ditempuh agar dari sisi faktor ESG, smelter dan pertambangan nikel Indonesia bisa benar-benar baik dan sustainable? Baik, jadi persepsi nikel Indonesia sebagai nikel kotor saya pikir ini sudah berlangsung cukup lama sebenarnya, dan saya juga nggak bisa berbicara sebagai perwakilan dari seluruh asosiasi nikel atau semacamnya, akan tetapi yang bisa saya sampaikan adalah proyek-proyek nikel, pengolahan nikel, penambangan di Indonesia ini juga berada dalam tingkat kematangan yang berbeda-beda. Jadi menurut saya kita tidak bisa melakukan penyamarataan antara pemenuhan ESG atau lingkungan sosial dan tata kelola dari semua perusahaan nikel menjadi cerminan atau menjadi standar yang dilakukan oleh seluruh perusahaan Indonesia. Jadi saya pikir kita harus melihatnya case by case atau project by project. Dan untuk kami sendiri, kami sangat berkomitmen untuk menerapkan ESG dalam operasional kami, dan ya dalam 2 tahun terakhir kami juga berhasil mendapatkan proper hijau dari pemerintah Indonesia, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga kami menjadi salah satu pelopor untuk pemasok ataupun penghasil nikel yang bertanggung jawab seperti itu. Akan tetapi menurut saya kedepannya agar persepsi bahwa nikel Indonesia itu adalah nikel yang kotor, kita harus merubahnya secara bersama-sama, karena kami nggak akan bisa merubah hal itu sendiri ya. Jadi kita harus berkolaborasi dengan pemerintah, dengan juga pelaku usaha lainnya. Saya pikir pertama tentu untuk memberikan saya pikir semacam insentif ya kepada perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan lokal barangkali, agar mereka mau menerapkan
praktek-praktek ESG yang lebih baik dalam operasionalnya. Kedua juga diperlukan edukasi, saya pikir, karena ketika kita bicara tentang penerapan ESG ini seringkali pelaku usaha yang mungkin mereka belum teredukasi, mereka menganggap bahwa ini akan serta-merta menambah biaya operasional mereka. Padahal menurut saya hal ini juga kesempatan untuk melakukan pertama penghematan. Contohnya kalau kita mengkonversi energi kita ke energi terbarukan, kita bisa berhemat di sana. Dan kedua juga bisa memberikan kesempatan yang lebih baik bagi perusahaan yang ada di Indonesia ini agar bisa menjaring investor dari luar, agar bisa menjual nikelnya ke pasar global sehingga ada kesempatan-kesempatan. Dan ketiga mungkin kita juga perlu lebih aware juga bahwa standar nikel, ESG nikel yang beredar di pasaran global ini banyak mengacu kepada nikel sulfide, nikel sulfida gitu. Nah, ini agak berbeda dengan Indonesia karena Indonesia ini memiliki nikel laterite, sehingga secara material menurut saya itu merupakan dua hal yang berbeda, dan otomatis dari sisi keperluan misalkan energi, dari sisi bukaan lahan juga akan berbeda, sehingga mungkin Indonesia ini perlu mengembangkan ESG standarnya sendiri yang kemudian ada diterima. ESG standar sendiri harusnya ya. Iya. Apa yang berbeda dan adjustment apa yang kira-kira mungkin paling kontras dibandingkan ESG standar dari dunia terhadap perbedaannya dengan ESG Indonesia, Mas? Baik. Jadi mungkin ESG standar itu pada umumnya ya seperti namanya ESG, ada environment, social, governance, ada 3 hal. Cuma mungkin untuk kesempatan ini saya cuma bahas yang environment dan social. Untuk nikel laterite, itu pada umumnya nikel ini dekat ke permukaan. Seperti itu, dengan kadar yang lebih rendah dibandingkan nikel sulfide. Konsekuensinya adalah pertama kita memerlukan bukaan lahan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan nikel sulfide ya. Misalkan dengan nikel sulfide di Kanada, di Australia, atau di area lainnya kita nggak bisa dibandingkan dari sisi bukaan lahan, itu satu. Dan kedua dari sisi kebutuhan energi. Untuk pengolahan nikel ini juga karena kadarnya relatif lebih rendah, otomatis untuk mengekstrak 1 kg nikel dari nikel laterite itu kita memerlukan energi yang lebih besar dibandingkan dengan nikel sulfide. Sehingga pertama perlu ada penyesuaian dari sisi energy intensity, karena kalau kita membandingkan misalkan jejak karbon atau carbon footprint dari nikel laterite production dengan nikel sulfide production itu akan berbeda. Dan yang kedua tadi dari sisi bukaan lahan juga kita harus lebih memahami ya, kalau misalkan nikel laterite ini ya secara umum akan menggunakan lahan yang lebih banyak, tapi saya pikir itu tidak masalah selama kegiatan rehabilitasi, kegiatan reklamasi lahan dilakukan dengan baik, seperti itu. Nah, kedua mungkin dari sisi sosial gitu, untuk standar yang ada ya misalkan katakanlah IRMA ya, IRMA Initiative for Responsible Mining Assurance. IRMA ini kan dikembangkan di negara-negara maju ya, gitu. Dan mereka secara umum masyarakat itu sudah memiliki tingkat penghasilan yang lebih baik, pemahaman yang lebih baik seperti itu. Dan ini mungkin agak berbeda dengan masyarakat Indonesia gitu, karena ya dengan segala hormat mungkin di Indonesia kita secara umum, secara rata-rata kita tingkat pendidikannya belum seperti misalkan masyarakat di Eropa, di Amerika. Dan hal yang sama juga berlaku untuk tingkat penghasilan. Sehingga ketika misalkan IRMA ini mengharuskan adanya stakeholder consultation untuk berbagai kegiatan penambangan, kalau di negara-negara maju mungkin mereka sudah sangat aware dan memang ingin berkontribusi untuk memberikan masukan agar aktivitas penambangan ini bisa dilakukan secara baik, secara berkelanjutan, bertanggung jawab gitu. Tapi kalau di Indonesia ada orang-orang seperti itu, tapi ada juga yang mohon maaf mungkin mereka mencoba cari keuntungan dari operasional nikel ini, karena ya tadi dari sisi pendidikan mungkin kita belum setinggi dengan negara-negara maju, dan juga dari penghasilan juga, sehingga mereka melihat ini mungkin sebagai kesempatan usaha juga. Dan terakhir seperti apa evaluasi Anda terhadap program hilirisasi yang digencarkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo? Ya, dengan nikel ore ban, lalu juga hilirisasinya semakin digencarkan, investasi-investasi yang ditarik selama 4 tahun terakhir. Apakah menurut Anda sudah cukup baik tentunya memperbaiki landscape atau ke ekosistem dari industri nikel di Indonesia? Bagaimana kacamata Anda dari Nickel Industries Limited sendiri? Ya, kami pikir untuk
kebijakan hilirisasi ini pertama juga memberikan peluang usaha bagi perusahaan-perusahaan seperti kami ya contohnya, karena kami juga banyak berkembang saya pikir dalam 5-6 tahun terakhir setelah kegiatan hilirisasi ini berjalan dengan efisien. Dan kedua juga kegiatan hilirisasi ini juga bisa menarik investor secara global. Gitu. Jadi bukan cuma, kita kadang dipersepsikan bahwa investasi di Indonesia ini untuk nikel hanya dari Asia atau hanya dari salah satu negara saja gitu. Padahal dalam 4 atau 5 tahun terakhir kita juga berhasil mendapatkan investasi-investasi dari negara Eropa, dari Amerika seperti itu. Sehingga kalau dibilang investasi ini tidak berhasil atau tidak menarik investor dari negara-negara maju, saya pikir itu juga kurang tepat. Nah kedua, tadi untuk istilahnya menambah competitiveness atau kemampuan Indonesia untuk menjaring investor, saya pikir dari sisi ESG, lingkungan sosial tata kelola, tadi kita juga harus berbenah. Pertama mungkin kita bisa mengembangkan ESG standar dari Indonesia itu sendiri. Dan kedua juga kita bisa mempromosikan ya bahwa nikel Indonesia ini kita bukan cuma menjadi raja nikel, menjadi pemasok nikel terbesar di dunia, tapi juga menjadi pemasok atau penghasil nikel yang bersih, yang berkelanjutan. Karena saya pikir ketika kita bicara baterai, ketika kita bicara EV, konsumen-konsumen atau pengguna dari EV ini pada umumnya memiliki kesadaran sosial, kesadaran lingkungan yang lebih tinggi. Itulah salah satu alasan kenapa mereka mau mengkonversi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Tapi kalau misalkan nikelnya ini dihasilkan dari proses-proses yang kurang bertanggung jawab, ya tentunya kita hanya memindahkan masalah dari konsumen kepada produsen, dan itu yang dihindari gitu. Jadi Indonesia ini juga harus bisa memperkuat penerapan ESG dalam aktivitas penambangan, penghasilan nikel, sehingga Indonesia menjadi preposisi yang lebih menarik lagi untuk menarik investasi secara global. Oke, baik. Terima kasih.